ahli sampaikan bahwa ada sekitar 12 sampai 13 ribu penerjunan pasukan di Papua. Nah, menurut riset yang dilakukan oleh ahli atau berdasarkan keahlian saudara, apakah jumlah penempatan pasukan di Papua itu dari tahun ke tahun itu terus bertambah? Iya, terus bertambah. Okay. Dan kalau bisa saya jelaskan metodologinya, karena penambahan atau pengerahan pasukan dari luar Papua itu tidak pernah transparan. Ya, setiap kali saya meminta data, itu selalu dikatakan bahwa ini adalah rahasia negara. Apa yang kami lakukan adalah kami melihat koran. Jadi membutuhkan begitu banyak waktu dan biaya untuk melihat koran bahwa ada pasukan dari sini diberangkatkan, ada pasukan dari sini yang di batalion ini yang mendarat sekarang ditempatkan di sini dan sebagainya. Kami menghitungnya dari situ. Benar-benar labor intensif. Oke. Baik. Kalau berdasarkan pertanyaan lanjutannya, kalau berdasarkan dengan keahlian Anda, apakah situasi atau jumlah yang sekarang, pemerintah kan menyatakan bahwa Papua itu wilayah konflik, ya. Apakah dengan jumlah yang tadi menurut saudara 12 sampai 13 ribu itu sudah bisa meredam konflik itu? Sudah sesuai dengan untuk meredam konflik tersebut atau tidak? Data yang saya punya dan berdasarkan dari satu kajian statistik dari organisasi yang namanya ACALED, saya agak lupa apa singkatannya itu, tapi saya bisa berikan pada Anda bahwa dari tahun 2019 sampai sekarang itu terjadi peningkatan sangat tajam kontak senjata antara kelompok bersenjata dengan TNI Polri. Itu artinya situasi keamanan tidak membaik tapi memburuk, walaupun aparat keamanan yang dikerahkan ke Papua itu bertambah. Jadi padahal kelompok-kelompok bersenjata ini jumlahnya tidak terlalu banyak, tidak terorganisir dengan rapi, dan juga tentara Indonesia cukup bagus untuk mengamankan perbatasan sehingga senjata dari luar tidak masuk. Dan sebagian hampir seluruh senjata yang didapatkan oleh kelompok-kelompok ini berasal dari TNI sendiri. Ya, personel-personel TNI yang menjual senjata dan amunisi ke mereka yang kemudian dipakai untuk menyerang TNI sendiri. Dan itu kejadian, kalau kita lihat kejadiannya banyak sekali. Oke. Pertanyaan lanjutannya, apakah ahli punya pemetaan dalam artian data, apakah penempatan pasukan TNI Polri ini memang ditempatkan di wilayah-wilayah konflik atau lebih banyak ke wilayah-wilayah memang butuh pengamanan untuk outfitness tersebut? Ini tidak terlalu jelas. Iya, untuk saya belum sampai ke sana, tetapi saya tahu beberapa organisasi masyarakat sipil sedang mengidentifikasikan itu. Ya, yang satu yang sudah pernah dilakukan, saya kira di wilayah Intan Jaya itu dilakukan dengan sangat baik lewat laporan jurnalistik oleh Narasi TV. Ya, jadi mereka memakai citra satelit dan kemudian menggambarkan pos-pos militer di mana itu diletakkan, kemudian pos jalan, dan melihat seberapa besar ada gangguan keamanan di sana. Ternyata tidak ada gangguan keamanan yang signifikan di wilayah itu. Tapi toh pos itu dibuat. Oke. Pertanyaan terakhir dari saya, apakah penempatan TNI Polri ini dalam konteks operasi yang dilakukan untuk selain perang, apakah ada kewenangan dari negara untuk melakukan proses evaluasi terhadap penempatan TNI Polri tersebut? Dan apakah sejauh ini negara sudah melakukan mekanisme proses evaluasi tersebut? Saya tidak pernah membaca satu studi atau laporan atau kertas kebijakan yang menyebutkan pernah dilakukan evaluasi.
Saya membaca beberapa laporan kunjungan Komisi 1 ke wilayah Papua, tetapi tidak pernah menyentuh masalah ini. Masalah evaluasi tentang penempatan pasukan, jumlah pasukan dan lain sebagainya. Karena argumentasi mereka ketika saya tanyakan ke beberapa anggota Komisi 1 itu mereka menghormati keputusan TNI. Oke.